harus menjadi seorang motivator supaya siswa itu belajarnya mau dengan dari dalam ya, dari intrinsik. Nah, hari ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Evi Nur Aprianti, SPDGR, Guru SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Bu Evi, saya bingung untuk share screen itu apa namanya? Mohon maaf Bu Evi, bisa kan share screen? Saya coba dulu ya, Bu. Ya, Bisa kok, udah bisa. ya. Share Iya. screen itu Bu Evi, CV, saya bingung barusan sudah mematikan ininya Pak, Chrome-nya. Oh, Jadi ya Bu nggak Evi apa-apa, Bu. aja ya. Ya, siap-siap. Atau langsung aja kali ya, Bu ya? Enggak, saya yang bicara, yang nggak apa-apa. Oh, Enak. Cuman saya padahal mah share screen-nya tadi, nggak usah dibacain CV-nya. ih jangan. Ini ada CV Siap, Bu. Bentar ya. yang harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa Ibu F ini adalah sama-sama teman di MGMP Matematika Kota Bandung ya. Nah, ya Bu F ini adalah teman seperjuangan. Tapi Bu F ini adalah guru yang benar-benar inovasi, guru yang menginspirasi ya kita semua bahwa pencapaian Bu F itu luar biasa sebagai juara satu di Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran yang diadakan oleh PMK Matematika Kemendikbud tahun 2020. Kemudian menjadi finalis sayembara video pembelajaran Dikdas Kemendikbud ya. Kemudian guru model, ya guru model program pada ringan, pembelajaran dalam jaringan ya. Kota Bandung pada tahun berapa tuh yang kita lagi COVID ya. Kemudian Iya. juara 3 guru inspiratif, kompetisi guru keren. Wah, luar biasa ya. Kemudian yang paling saya menarik ini adalah guru konten kreator animasi pembelajaran matematika di channel YouTube, luar biasa. Dan sudah dapat cuan ya Bu Evi. Saya tuh sulit ya ingin jadi kayak Bu Evi. Dan hari ini Bu Evi akan memaparkan tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa betah terus sampai pukul 21 nanti yang akan uh, mendengarkan paparan dari Ibu Evi. Untuk itu, kami persilakan yang terhormat Ibu Evi Nur Aprianti SPDGR untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Baik, Bu Lilis, terima kasih. Ya, meskipun tadi ada kendala teknis ya, Bu Lilis, di Ibu masih masih feedback nggak, Bu? Jadi bukan feedback, jadi ketika kita udah bicara, terus nanti bicara lagi di sana dari YouTube, dari apa, dari perangkat. Bingung saya. Iya, Ya, betul. Satu silakan. gigs ya, Bu ya. Iya Bu, mohon maaf. Ya, Bu Ya, Bu Lilis, Evi. terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang Waalaikumsalam. hebat nih di malam hari ini ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis, luar biasa di malam Minggu dan ini nampaknya long weekend juga ya dari hari Kamis. Mungkin Bapak Ibu ada apa yang berlibur, sekalian berlibur begitu ya. Nah, sekarang di malam Minggu ini kita berkumpul di Zoom di sini untuk berbagi mungkin ya Bapak Ibu berbagi pengalaman atau Ada misal lagi. kan Bapak Ibu juga ada pengalaman menarik tentang pembelajaran menyenangkan juga boleh kita share sama-sama di sini. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya terdengarnya? Ya, ada feedback. Jelas, jelas, Bu. Jelas, Oh, Bu. jelas ya. Baik, terima kasih. Kita cek dulu. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Evi Nur Aprianti.
Saya saat ini beraktivitas sebagai guru matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Sudah 9 tahun dan ini tahun ke-10 ya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya senang sekali bisa bergabung bersama Bapak Ibu semuanya di sini untuk bisa tadi berbagi tentang pembelajaran yang sudah pernah dilakukan. Ya, nanti kita juga sharing-sharing tentang bagaimana sih caranya membuat pembelajaran itu menyenangkan. Tadi saya lihat di sini di chatnya itu tidak hanya guru SMP ya tadi, tapi ada dari SMA, kemudian ada yang dari SD tadi. Dan saya pikir ini hanya dari kota Bandung saja, tapi ternyata dari Goa juga ada nih Bu Salmanya. Bu Salma terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada tadi dari Balikpapan SDN 017. Bu Fitria, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi malam ini sudah berkumpul semuanya di sini. Kita berbagi bersama, begitu ya Bapak share screen dulu. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, tentang pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini lebih khususnya tentang games ya Bapak Ibu yang nanti coba untuk apa ya, kita peragakan gitu bersama-sama. Di sini mungkin ada 2 ya, yang akan kita pelajari, akan kita lihat bersama antara games yang memakai gadget dan juga nanti yang tidak memakai gadget itu seperti apa, begitu. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan, boleh nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya atau misalkan ada yang berminat untuk belajar beberapa membuat aplikasi-aplikasi ataupun video-video pembelajaran, itu boleh nanti mengunjungi channel Evinur ataupun di Instagram evinur_a. Nah, biasanya saya berbagi praktik baik ataupun membuat tutorial video-video pembelajaran atau animasi pembelajaran itu di YouTube. Begitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik juga untuk bisa membuat video pembelajaran atau misalkan ada aplikasi dari PowerPoint itu boleh nanti dikunjungi di channel YouTube-nya Evinur begitu. Oke, kita langsung saja. Mengapa kita harus membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk anak-anak di kelas? Yang pertama pastinya itu akan meningkatkan minat, motivasi belajar dan pemahaman siswa. Terkadang kalau misalkan kita mengajar di kelas gitu ya Bapak Ibu, itu kan apalagi kalau misalkan kebagiannya itu siang-siang, wah itu luar biasa. Jadi tantangan tersendiri gitu ya, apalagi saya guru matematika itu kebagiannya siang. Itu tuh harus berpikir lagi gimana caranya menghidupkan suasana, gimana caranya biar pembelajarannya itu nggak monoton, nggak ngantuk gitu anak-anaknya. Bapak Ibu juga pasti sebagian besarnya merasakan ya bagaimana pembelajaran di kelas itu kalau misalkan kebagiannya itu siang-siang terutamanya. Nah, untuk bisa apa namanya menarik perhatian siswa ataupun misalkan agar siswa itu lebih senang belajarnya, tentunya kan kita harus berpikir bagaimana nih caranya kita menyampaikan materi itu. Baik itu dari segi bahan ajarnya kah, atau misalkan metode pembelajarannya, atau tadi dengan membuat ice breaking atau games yang diselipkan ketika pembelajaran. Atau bahkan kita menyajikan materi ataupun menyajikan latihan-latihan soal itu dalam bentuk permainan juga gitu. Itu salah satu yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Karena saya pernah survei ke anak didik saya itu saya ngajar kelas 7 sekarang. Itu ketika menanyakan ke anak-anak dalam bentuk angket gitu ya Bapak Ibu, apa sih yang kalian inginkan dalam pembelajaran matematika biar lebih senang gitu, biar lebih apa ya, mereka tertarik gitu untuk belajar matematika. Dan sebagian besar itu mereka menyampaikannya, "Bu, banyakin games dong. Bu, lebih sedikit lagi soalnya." Pasti gitu ya kalau matematika lebih sedikit soalnya kata itu dan banyakin games. Nah, ini yang menarik perhatian saya bahwa anak-anak sekarang itu ternyata senang ya sama permainan-permainan, sama games gitu kan. Karena ya mereka di luaran pun kan mereka sudah pegang gadget, sudah pegang handphone.
Itu banyak sekali games-games yang biasanya mereka lakukan begitu. Sehingga gimana nih caranya kita juga membuat pembelajaran itu sesuai dengan kegemaran mereka begitu. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Biasanya itu kalau kalau saya pribadi sih ya Bapak Ibu, kalau misalkan sudah main games atau main permainan suatu permainan gitu, biasanya suka ada ide atau misalkan suka kepikiran kok bisa bikin seperti itu. Gimana ya caranya gitu kan. Atau misalkan dalam pembelajaran itu misalkan anak-anak itu seneng nih dalam pembelajarannya. Biasanya itu jadi lebih kreatif anak-anak tuh dalam mengekspresikan idenya. Begitu. Sehingga memang sebisa mungkin gimana nih caranya untuk membangkitkan gitu ya, membangkitkan jiwa-jiwa kreativitas anak-anak kita begitu. Dan yang ketiga adalah mengurangi rasa jenuh dan stres belajar. Ini tentu sangat apa namanya berdampak ya ketika pembelajarannya menyenangkan, itu anak-anak nggak akan jenuh, nggak akan bosen gitu ketika belajarnya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membuat pembelajaran yang menyenangkan? Nah, ini versi saya ya Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman. Itu yang pertama adalah kenali minat dan kegemaran anak-anak. Kalau saya berangkatnya itu dari anak-anak didik saya di kelas. Mereka senangnya apa? Mereka tertariknya itu dengan apa kebanyakan. Nah, itu yang saya kembangkan. Jadi sebenarnya saya itu berguru ke anak-anak saya juga di kelas gitu. Ketika melihat anak-anak itu justru ide-ide itu muncul gitu. Oh, misalkan mereka senangnya mereka itu sekarang lagi hitsnya itu seneng sama lagu-lagu misalkan ya. Oh, ya udah coba kita bikin parodi lagu yang isinya itu rumus matematika. Atau misalkan sekarang anak-anak seneng nih main gadget misalkan ya main handphone. Oh, berarti gimana caranya kita pembelajarannya menggunakan gadget atau menggunakan handphone begitu. Jadi berasalnya itu dari sana sehingga nanti anak-anak semakin tertarik untuk belajar gitu. Nah, yang kedua adalah mencari ide dari berbagai referensi tentunya. Nah, kalau misalkan eh, buntu nih idenya, aduh udah mau digimanain lagi gitu ya pembelajaran, apalagi belajar matematika. Ini sering sering saya rasakan juga kalau misalkan mengajarkan matematika tuh gimana ya caranya, pakai apa gitu kan. Nah, ternyata banyak sekali sumber-sumber referensi yang bisa kita gunakan nih Bapak Ibu. Bisa dari YouTube, bisa dari Instagram. Sekarang kan banyak ya guru-guru yang sekaligus konten kreator juga yang membagikan gitu pembelajaran-pembelajaran mereka di medsos. Nah, itu bisa jadi salah satu ide juga untuk kita bisa dimodifikasi. Atau di PMM juga kan banyak ya Bapak Ibu, di sana juga banyak sekali inspirasi ide-ide untuk mengembangkan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah bangun suasana kelas yang positif. Nah, ini dia. Jadi akan berdampak ketika guru masuk ke kelas itu dengan kondisi yang menyeramkan atau dengan yang menyenangkan gitu ya. Karena dari guru yang gurunya bahagia dulu nih, gurunya bahagia dulu masuk ke kelas, itu akan tersampaikan gitu vibes bahagia di kelas tersebut. Kalau misalkan gurunya masuk masuk kelasnya itu udah banyak masalah, udah ruwet gitu ya wajahnya, kemudian udah nggak aktif dan nggak mau mencari apa namanya ide-ide kreatif untuk mengajar, itu juga akan berimbas kepada anak-anak. Jadi bagaimana respon anak terhadap terhadap kita gitu. Kalau misalkan kitanya berusaha untuk membangun suasana yang menyenangkan, biasanya sih akan terbawa kelas itu ya. Atau misalkan kadang-kala kan suka ada yang kitanya udah heboh, udah seru gitu ya. Kita pikir oh pembelajaran kita udah bakalan ramai ini, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah itu juga kan kadang membuat kita merasa down juga ya. Maksudnya membuat kita, aduh pembelajar saya udah nyiapin ini itu, tapi kok respon anak seperti ini gitu kan ya. Nah itu harus membangun bonding dulu dengan anak-anak. Gimana nih caranya biar si anak itu ya mau belajar dengan kita. Artinya kita harus harus membangun di luar kelas itu harus membangun bonding juga dengan anak-anak begitu. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan untuk membangun pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu, yaitu dengan game based learning. Nah, ini saya dapatnya dari Google. Game based learning itu artinya kan metode pembelajaran yang menggunakan game gitu ya Bapak Ibu, permainan gitu untuk tujuannya itu untuk membangkitkan minat siswa atau misalnya motivasi siswa dalam belajar dan juga harapannya juga bisa meningkatkan pemahaman. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah senang belajarnya, itu biasanya kan mereka
akan lebih mudah untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Seperti misalkan, kalau misalkan kita sudah suka terhadap sesuatu, itu nggak perlu kita pelajari lebih dalam atau nggak perlu kita hafalkan lebih banyak, itu biasanya akan nempel sendirinya gitu. Nah, itu prinsip itu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas terhadap anak-anak gitu. Nah, untuk jenis games-nya sendiri tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa pakai gadget, bisa nggak pakai gadget gitu ya. Nah, kalau saya kondisinya di sekolah, anak-anak nggak pegang gadget nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin kondisinya berbeda ya. Kalau di sekolah bisa jadi anak-anak itu bawa handphone ke sekolah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kalau anak-anaknya bisa bawa handphone atau misalkan ada laptop anak-anak pembelajarannya, itu kita bisa membuat pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi atau website-website yang bisa kita optimalkan. Banyak website-website atau aplikasi-aplikasi yang free yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nanti kita di sini juga akan belajar tentang word wall ya, salah satunya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar nih word wall itu seperti apa. Barangkali ada yang sudah pernah mencoba juga metode pembelajaran dengan menggunakan word wall. Nanti kita ulas lagi seperti apa. Kemudian bisa jadi nggak pakai gadget. Nah, ya, kalau nggak pakai gadget ini yang kita siapkan nih dari mulai alat peraganya misalkan bahan-bahan yang harus disiapkan. Nah, ini saya juga pernah melakukan permainan dalam latihan soal ya Bapak Ibu, latihan soal matematika. Biasanya kan kalau latihan soal matematika anak-anak tuh kalau ketemu soal males gitu ya ngerjain soalnya. Kemudian baru dikasih 2 soal, 3 soal tuh, banyak banget padahal cuma 3 soal gitu kan. Nah, itu gimana ya caranya biar anak-anak itu mau latihan soal. Nah, makanya saya kemas dalam bentuk permainan dengan mengkolaborasikan dengan hal lainnya gitu, mata pelajaran yang lainnya. Ini mungkin contohnya yang pernah saya lakukan. Mini Concert PLSP. Pembelajaran PLSP kali ini kita buat jadi mini konser lagu daerah Indonesia. Tentunya sebelumnya mereka harus menebak lagu apa yang harus mereka nyanyikan. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD dengan soal yang berbeda. Mereka harus mengerjakan 8 soal PLSP secara berkelompok. Jika sudah, mereka menuliskan jawaban dari nomor 1 sampai dengan 8 secara berurutan ke dalam kotak nada pada LKPD. Selanjutnya, dengan bantuan piano virtual, mereka memainkan nada-nada yang sudah tersusun dari hasil jawaban mereka. Tebak deh lagu apa? Lalu, tuliskan judul lagu yang mereka peroleh dan nyanyikan bersama-sama. Seru banget pokoknya. Ya, itu salah satu pembelajaran yang pernah dilakukan di kelas ya Bapak Ibu. Jadi itu temanya tentang mini concert materi PLSP persamaan linear satu variabel kelas 7. Itu saya lakukan ketika latihan soal. Jadi saya coba gabungkan gitu ya pembelajaran matematika dengan tadi karena itu pembelajaran berkelompok. Jadi si anak-anak itu harus menebak nada lagu yang itu tuh nadanya tuh didapatnya dari jawaban-jawaban soal matematika. Coba saya perlihatkan LKPD-nya. Ini yang tanpa gadget ya Bapak Ibu, jadi cukup dengan kertas LKPD ini saja. Nah, ini yang pernah saya buat itu LKPD-nya mini concert itu saya kolaborasikan dengan lagu daerah, ada Apuse, ada Manuk Dadali dan sebagainya. Nah, di sini ada kotak-kotak tangga nadanya. Jadi si anak-anak itu secara berkelompok mereka harus mengerjakan soal matematika ini. Ada 8 soal yang harus dikerjakan. Nah, nanti jawabannya mereka susun dalam kotak tangga nada yang di sini, yang di atas. Begitu. Misal, contoh yang nomor 1. Nah, ini mohon maaf ya kalau misalkan Bapak Ibu yang bukan guru matematika, kalau misalkan ini agak asing gitu ya untuk soalnya. Ini contohnya misalkan nomor 1 jawabannya adalah 5. Jadi 5 kita simpan di kotak pertama. Kemudian nomor 2 ketemu jawabannya 3 misalkan. Nah, berarti 3 di kotak kedua. Kalau misalkan nomor 3, misalkan jawabannya 45 tahun, berarti kita tuliskan jawabannya 45 seperti itu. Nah, ini
kalau disusun itu kita akan bisa menemukan sebuah nada, dan ini bisa diceknya itu secara virtual, bisa pakai piano. Kalau misalkan di sekolahnya nggak ada piano, kita bisa bikin piano virtual aja, dan itu cukup pakai laptop dari gurunya saja. Masukkan ke Infocus, kemudian nanti tinggal dipraktekkan nadanya seperti apa gitu. Nah, ini bisa diadopsi sama mata pelajaran lain juga mungkin bisa ya, tinggal dikemas aja mungkin ada apa ya, untuk membuat tangga-tangga nadanya misalkan dengan hal lainnya misalkan itu bisa. Gitu. Ini contoh untuk yang matematika begitu. Nah, kalau misalkan yang ini gimana gitu kan, yang apa namanya, yang pakai gadget gitu ya. Nah, di sini itu ada yang namanya word wall, Bapak Ibu. Ini saya coba perlihatkan ya untuk word wall ini. Nah, ini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau word wall itu, kalau untuk yang free memang ada batasnya. Batasnya itu dia hanya bisa 5 aktivitas saja. Ini saya sudah bikin 5, dan ini nggak bisa nambah lagi. Kalau kita create activity di sini, klik create activity, dia nggak bisa. Udah 5 gitu ya, udah bikin 5. Nah, tapi kita bisa mengakali. Jadi kalau misalkan kita udah bikin games di sini di word wall, kemudian kita mau bikin lagi tapi udah nggak bisa gitu ya, udah nggak bisa dipakai, itu kita bisa akali dengan edit begitu. Nah, coba kita bikin di sini ya. Bapak Ibu yang mau sambil praktek juga boleh. Kalau misalkan menyimak saja juga nanti mungkin bisa dilihat lagi begitu ya. Word wall, kita masuk ke wordwall.net. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ketika masuk. Jadi di sini ada dijelaskan juga langkah-langkahnya seperti apa word wall itu, apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia, di sini pojok kanan atas kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Ya, biar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini fitur-fiturnya banyak Bapak Ibu di word wall ini tuh. Jadi bisa interaktif langsung anaknya pegang handphone ataupun laptop, atau misalkan dengan interaktifnya itu cukup pakai laptop dari guru saja, anak-anak tinggal menggunakan papan tulis saja gitu kan, atau dicetak juga bisa untuk di word wall ini. Nah, ada apa saja sih gamesnya yang ada di sini? Di word wall itu ada banyak, ada sekitar 33 sampai 43 games yang bisa digunakan. Hanya saja kalau untuk yang akun gratis itu yang bisa kita gunakan hanya 18 saja Bapak Ibu. Ini yang bisa kita gunakan. Ada permainan pencocokan, kemudian kuis, membuka kotak, roda acak, dan sebagainya. Memang ada beberapa permainan, jadi kita bisa akan kasih tahu aja. Nah, yang pengen nyobain dulu ya yang Miss Jess ini, ada 5 yang udah saya bikin. Balloon Pop itu dia sebenarnya gamesnya itu harusnya yang pro. Kemudian Maze Chase itu yang labirin juga dia nggak bisa kalau yang gratis, dia harus pro. Kemudian Airplane dia juga harus yang pro. Nah, kenapa saya bisa bikin 3 yang pro itu di akun gratis yang punya saya? Karena saya pakai nomor-nomor template-nya itu diganti. Jadi bisa pakai triknya nih Bapak Ibu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara memainkannya. Lalu nanti cara bikinnya seperti apa. Oke, saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk bisa memainkan ini juga nih di handphonenya atau di laptopnya masing-masing. Oke, caranya di sini kita set assignment, kemudian kalau mau dilihat leaderboard-nya boleh, langsung aja start. Nanti saya bisa lihat result-nya itu di akun saya. Saya copy dulu ya, kemudian saya bagikan di chat. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba. Diklik permainan yang udah saya buat, yang ini, Maze Chase-nya. Ini soalnya tentang PLSP sih ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, di tebak-tebakan aja kira-kira jawabannya apa.
Gitu. Sudah? Ada yang sudah mulai? Nah, nanti saya bisa lihat hasilnya itu kalau Bapak Ibu sudah selesai ada yang submit, itu ada 3 soal, kalau ada yang sudah selesai semuanya, bisa dilihat di result di sini di hasilnya. Nah, di sini nanti akan bisa dilihat peringkatnya, kemudian skornya, dalam waktu berapa, itu bisa dilihat di sini. Cuman di sini belum ada nih yang submit. Bapak Ibu belum ada yang selesai submit di sini. Coba ya, saya tunggu beberapa saat. Atau mungkin sambil dicoba, saya juga sambil praktekin ya di sini. Barangkali ada yang belum bisa mencoba secara langsung sekarang. Jadi saya praktekkan aja di sini ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal start aja. Nah, seperti ini. Ini kan sekian gitu kan. Nah, kita harus anak-anak itu harus kalau bisa nih berkelompok ya, ada yang mainin gamesnya, ada yang ngerjain soalnya, atau itu kalau yang eksak, kalau yang butuh hitung-hitungan. Tapi kalau yang non eksak, dia nggak perlu makan ya. Kecepatannya akan dinilai gitu. Ini jawabannya misalkan berapa ya? Jawabannya misal 4 deh masuk sini. Oh, ternyata salah jawabannya. Nah, di situ kena deh sama monsternya. Jadi dia juga harus menghindari monster dan juga harus berpikir. Itu menariknya tuh di situ. Nah, ini ada di pojok kanan atas itu ada tanda hati. Tanda hati di situ adalah dia berapa kali lagi sampai game over. Dan itu bisa kita setting sampai berapa kali. Kalau misalkan ini jawabannya ketiga deh. Betul. Kalau sudah betul nanti lanjut ke soalnya. Jadi kita nanti bisa bikin soalnya itu ada berapa banyak. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Umur ibu 5 tahun lebih muda dari umur ayah. Jika 2 kali umur ibu sama dengan umur ayah ditambah 40 tahun, maka berapakah umur ibu? Nah, bingung kan? Misal ke sini deh. Oke, 45. Gitu. Selanjutnya, soal terakhir. Nah, ini saya asal aja ya masuk jawabannya. Oke. Seperti itu, jadi nanti akan muncul di tayangan anak-anak di gadgetnya itu adalah skornya, kemudian waktunya adalah berapa lama. Leaderboard bisa dilihat kalau kita memasukkan nama kita di awal. Kalau tadi kan saya cuma previewnya aja, nggak masukin nama. Begitu. Nanti kalau misalkan sudah masukin nama, akan muncul di result-nya. Nah, dan di sini juga temanya bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Temanya di bawah itu bisa bermacam-macam settingannya. Oke, coba kita cek dulu ada yang sudah berhasil masuk nggak ya? Ada ternyata nih, udah 18. 18 yang masuk. Coba kita lihat leaderboard-nya, peringkatnya. Nah, wah nih Bu Mumut nampaknya ya, Ibu. Untuk yang ranking pertama nih Bu Mumut skornya 2. Terus yang keduanya adalah Bu Heti, skornya 2. Ini yang ketiga Bu Un Marlela skornya 1. Kita bisa lihat yang ke bawahnya juga yang ikutan di sini. Ini ada siapa saja. Begitu, ini bisa dimanfaatkan untuk melihat nanti anak-anak dia bagaimana nih skornya itu dia berapa banyak yang betulnya, gitu kan. Nah, di sini juga ada tampilannya. Nah, ada yang benarnya 0, kemudian ada yang salah 1, ada yang salah 2, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Begitu. Ini tadi yang sudah dibuat. Nah, gimana caranya membuat dari awal? Buat dari awal, saya pindah dulu ke sini deh ya, karena itu sudah dibuat wordwall-nya. Ibu masuk ke wordwall.net,
Kemudian di sini ada masuk dan ada daftar. Kalau masuk berarti kalau yang sudah membuat dengan yang sudah punya akun. Nah, kalau daftar yang belum kan, yang belum kita klik daftar di sini. Kemudian yang lebih mudah itu kita pakainya pakai Google aja, sign in with Google. Jadi klik sign in with Google. Oke, kita pilih mau pakai akun yang mana. Akun Google kita ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan sudah daftar, mudah kan daftarnya, langkahnya tinggal begitu saja, tinggal daftar, kemudian tinggal sign in-nya dengan Google tadi, dan langsung akan terbuat akunnya. Ini akun yang sudah dibuat nih, berarti masih kosong aktivitasnya. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Word Wall ini Bapak Ibu hanya ada kesempatan 5 kali membuat aktivitas untuk yang gratis. Nah, kalau selebihnya itu kita harus berbayar. Tapi tadi bisa kita siasati. Gitu. Nah, coba kita mau bikin aktivitas yang baru. Kita berarti ke buat aktivitas. Kita pilih bentuknya. Anagram. Biasanya kalau yang bahasa itu ini lebih enak nih karena kebanyakan gamesnya ini itu untuk yang non eksak ya. Kalau yang eksak mungkin beberapa yang bisa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan itu kalau saya sendiri sih membuka kotak, kuis, kemudian mengurutkan juga bisa, yang mengurutkan. Nah, benarkan kalimat, kalau anagram, yang itu kan biasanya yang ini ya, yang eksak begitu. Nah, sekarang kita coba yang membuka kotak aja deh. Membuka kotak kita klik sini. Nah, yang paling atas ini judul aktivitasnya apa? Misal saya kasih contoh quiz. Oke. Di sini ada pilihan kotak sederhana atau kotak dengan pertanyaan. Perbedaannya apa? Kalau kotak sederhana ini nggak ada pilihan A, B, C, D-nya. Nggak ada pilihan gandanya. Jadi hanya soalnya saja nanti yang muncul. Misalkan kita mau pakai yang pilihan ganda berarti pakai kotak dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita masukin di sini, itu bisa diketik, bisa menginsertkan gambar atau menambahkan gambar. Kalau saya matematika biasanya kan pakai ini ya, apalagi PLSP, aljabar seperti itu kan harus dipakai equation math. Nah, biasanya itu saya bikin jadi gambar dulu gitu, nanti diupload ke sini. Tapi kalau misalkan diketik di sini Bapak Ibu membuat soalnya diketik di sini pun juga bisa. Contoh misalkan berapakah hasil dari 1 ditambah 2 dikurang 3 dikali 0 misalkan ya. Nah, misalkan ini. Ini jawabannya, pilihan jawabannya kita masukkan di sini. Misal nomor 1 jawabannya 0, A, yang B-nya 1, yang C-nya 2, yang D-nya 3. Cukup sampai D saja. Nah, yang silang-silang ini adalah untuk menandai mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari ini kan 1 ditambah 2 dikurangi 3 kali 0, itu kan 3 ya, Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang D, tanda silangnya kita checklist. Jadi ini jawaban yang benarnya. Oke. Gimana cara mau menambahkan pertanyaan? Menambahkan pertanyaan di sini minimalnya 2 ya di sini. Nanti kalau mau nambahin lagi tinggal paling bawah ada menambahkan item. Jadi kita tinggal klik aja lagi. Ada berapa pertanyaan. Di sini ada sampai maksimal 100 pertanyaan. Begitu. Jadi cukup leluasa untuk menggunakan word wall ini, tapi memang tadi batasannya hanya 5 aktivitas saja yang bisa kita buat. Begitu. Contoh misalkan pertanyaan kedua, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah yang gampang aja ini contoh. Tuh, misalkan Bandung, kemudian Jakarta, kemudian Semarang, Surabaya. Nah, yang betul adalah Bandung. Nah, misalkan yang ini kita mau masukin gambar. Kita tinggal klik aja di sini tambah gambar. Oke, selanjutnya di sini kita bisa nyari gambar langsung. Misalkan mau nyari makanan.
Makanan apa ya? Sate Madura ya. Oke, enter. Nah, nanti akan muncul nih sate-satenya. Atau jangan, ya nggak apa-apa nih. Nah, ini ya, misalkan sate Madura. Kita pilih yang mana ya, yang ini. Tinggal kita klik, kemudian nanti akan muncul di sini. Tinggal kita kasih pertanyaan, misalkan makanan tersebut disebut, nah, makanan pada gambar adalah sate, soto, apa lagi? Misalkan, ngarang aja deh ini ya. Nah, misal itu jawabannya. Sampai C juga nggak apa-apa. Nah, ini misalkan kita udah bikin nih soalnya. Kalau sudah, tinggal klik selesai. Sudah, nanti akan jadilah kuis yang sudah kita buat seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita bisa cek langsung klik mulai. Tapi kita bisa pilih dulu yang ke bawah. Kita bikin settingannya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini tema-temanya banyak yang bisa dipilih. Ini bentuknya acara permainan TV, musim dingin, papan gabus. Ini banyak tampilan-tampilan yang bisa kita gunakan untuk temanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Kalau misalkan kita mau pilih papan gabus, ini bentuknya tampilan dari gamesnya itu akan jadi seperti ini. Nah, nanti kita tinggal buka nih satu-satu. Dibuka nomor 2 misalkan. Berapakah hasil ini? Nanti si anak tinggal milih saja. Tinggal dipilih mau yang mana gitu jawaban. Ini akan di papan tulis juga. Tinggal maju, kamu pilih yang mana, tinggal disentuh papan tulisnya, kita yang mengkliknya itu juga bisa. Bisa satunya kayak gitu. Nah, ini kan ada waktu berjalan ya. Ini disettingnya 30 detik. Nah, bisa dilihat di bawah. Di sini ada timer. Timernya itu hitung mundurnya mau berapa lama. Itu bisa kita hitung menit sama detiknya. Kemudian ada acak, mau diacak atau tidak. Nah, di sini di akhir permainannya mau tampilkan jawaban atau tidak dan seterusnya. Jadi settingannya itu di bawahnya. Ada di bawahnya di sini bisa kita bisa kita pilih begitu ya. Nah, kemudian selain itu dengan satu tadi yang sudah kita pakai, sudah kita buat si gamesnya, itu bisa kita ganti tema atau ganti template games. Tadi kan membuka kotak ya. Nah, kalau misalkan kita mau ganti dengan games yang lain, itu bisa Bapak Ibu. Tinggal kita pilih saja yang bisa digunakan itu yang mana. Contoh misalkan mau jadi kuis. Bukan yang satu-satu diambil. Kalau misalkan jadi kuis, kita tinggal klik yang kuisnya. Nggak bisa. Atau kuis game show deh ya. Nah, kuis game show nanti bentuknya seperti ini. Padahal kita bikinnya cukup satu saja tadi. Pertanyaannya nggak usah dimasukin lagi, nggak usah bikin lagi. Tapi bisa berbagai bentuk games. Ini bentuknya games. Atau misalkan mau roda acak juga bisa. Nah, ini roda acak ini, spinner ya, tinggal kita putar. Nanti dia muncul pertanyaannya yang mana yang harus dijawab oleh anak. Itu juga bisa. Kemudian kita coba lagi deh sama menemukan kecocokan. Misalkan kita coba, saya juga belum tahu. Menemukan kecocokan itu yang seperti apa? Oke, kita cek. Nah, ternyata berapakah hasil dari ini? Oh, tinggal kita milih aja yang mana yang relatif lebih mudah. Oke, kemudian nanti soal selanjutnya. Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Ini soal menjodohkan berarti ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi cukup satu kali membuat soal, tapi bisa berbagai bentuk. Itu berbagai bentuk games yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, nah gimana kalau misalkan pengen yang bikin kayak tadi, yang maze chase itu ya, yang labirin. Sementara yang labirin itu,
kalau kita lihat di sini, nah untuk yang pesawat terbang, pengejaran dalam labirin itu nggak bisa kita klik karena itu template untuk Wordwall yang Pro. Nah, tapi ternyata bisa kita siasati nih Bapak Ibu kalau misalkan kita tahu itu tuh template nomor berapa. Nah, saya udah pernah nyoba untuk yang labirin itu template nomor 49. Kalau pesawat itu 48, balloon pop itu 71. Contohnya yang tadi balik lagi ke sini. Nah, ini yang labirin ini Maze Chase itu tuh nomor 49 template-nya. Kemudian airplane itu 48. Nah, kalau yang balloon pop itu 71. Nah, ini bentuknya seperti apa sih airplane? Coba kita buka lagi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita mempertahankan pesawat terbang itu untuk memilih nanti jawabannya yang mana. Oke, ke atas, 3. Oke, betul. Terus nanti ke bawah lagi tinggal pakai mouse atau pakai tanda panah aja. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh template yang pro. Nah, gimana caranya kita pakai template yang pro dalam akun yang gratis yang punya kita? Caranya adalah begini, Bapak Ibu. Jadi, kita klik yang sudah kita buat, ya. Yang sudah kita buat, misalkan ini saya udah buat yang open the box. Open the box ini pakai template yang gratis, gitu. Gimana caranya kita mau ubah ke template yang berbayar? Nah, caranya adalah di sini, maaf, oke, di sini kita edit konten. Maaf, salah. Sebelum itu kita klik dulu yang ada yang gratisannya di sini yang sebelah kanan, misalkan ke game show quiz. Kemudian nanti kita edit konten. Nah, nanti ada dialog box yang seperti ini, edit as open the box atau duplicate dan edit as game show quiz. Jadi kita pilihnya yang kedua, yang bawah yang duplicate. Kita klik yang duplicate. Kemudian di atas nih Bapak Ibu, di atas itu di linknya ya, alamat linknya, di atas ini ada tulisan template ID sama dengan 69. Nah, 69 ini adalah nomor template untuk game show quiz. Kita mau bikin jadi yang maze, misalkan yang labirin tadi. Nah, caranya yang 69 ini kita ubah jadi nomor template yang labirin. Labirin itu tadi 49. Jadi kita ubah jadi 49. Kita enter. Nah, pojok kanan atas di sini akan otomatis jadi maze chase. Ya, yang tadinya itu quiz. Nah, ini udah pakai template yang berbayar nih, teman-teman. Padahal kita pakai akun gratis. Kita mensiasatinya dengan nomor template-nya saja. Nah, kalau sudah, kita simpan dan oke, nanti bentuknya akan berubah. Yang tadinya quiz itu akan menjadi labirin. Seperti ini. Nah, jadi kita udah punya template pro di akun yang gratis punya kita. Dengan pakai yang tadi tema orang ya. Ini hasilnya adalah 3. Berarti kita cari 3. Oke. Ya. Dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi Wordwall ini sangat menarik untuk digunakan di kelas, baik itu secara online ataupun secara offline untuk anak-anaknya. Begitu, kalau offline untuk anak-anaknya cukup dengan laptop gurunya saja. Tapi kalau misalkan anak-anaknya bisa pakai gadget, itu akan lebih menarik lagi mereka belajar. Seperti itu, mungkin yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Nanti kita diskusi saja lebih banyak. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilis. Bu Evi, terima kasih banyak, luar biasa. Berikan aplaus yang meriah yuk buat Bu Evi. Gimana ini ya? Kita buka dulu moodnya. Oke, ya itulah pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Evi. Yang hari ini benar-benar menarik ya. Tadi saya lihat di chat katanya Ibu kontennya sangat menarik gitu.
Mohon maaf tadi ada kendala di absen, presensi, itu ada yang muncul apa gitu ya, itu diabaikan saja. Kalau memang masih ada, di-clear history coba ya Bapak Ibu ya, di-clear history. Nah Bapak Ibu, masih ada waktu, kami persilakan untuk bertanya kepada Ibu Evi. Dipersilakan untuk raise hand-nya. Nanti kita akan apa namanya? Kita akan sambut. Siapa nih? Ada Ibu Niluh Dewi. Mana Ibu Niluh? Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Niluh. Iya, Gimana selamat malam. nih? Dari mana Ibu Niluh? Silakan. Saya dari Bali, Ibu. Dari Bali. Oh, dari Bali. Oh, Wah. dari Bali. Ya namanya aja Iya. udah Niluh ya. Oh, dari Jakarta bukan Niluh. Iya. Selamat malam, Bu Evi. Baik Ibu Niluh, silakan. Ya, selamat Apa yang malam ingin Bu Niluh. ditanyakan Terima sama kasih, Ibu Bu Evi? Evi. Langsung saja. Boleh nanti Ya, Bu terima Evi langsung terima kasih, jawab Bu ya. Lilis. Selamat malam, Bu Evi. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih, materinya ini bagus. Kemudian kebetulan juga nyambung. Saya juga guru matematika di SMP juga. Wah, Di SMP ya. 5 Batu ya. Tempatnya itu agak jauh sih dari fasilitas teknologi. Suaranya kecil ya. Terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar? nih? Terdengar. Ya. Ya, terdengar. Pokoknya kalau untuk masalah fasilitas teknologi itu nggak ada, terutama untuk wifi-nya sih memang nggak sampai ke kelas-kelas gitu. Nah, saya mau tanya nih Bu Evi, kebetulan kelas saya ngajar kelas 7 sampai kelas 9. Dari hasil pengamatan saya kemarin ngajar di kelas 7, materinya bilangan. Nah, setelah di materi bilangan kelas 7 itu kan dia sudah dapat waktu SD, Bu ya. Nah, jadi saya hanya mengulang saja gitu, mengingatkan mereka saja gitu, misalnya tentang operasi bilangan bulat gitu. Menjelaskan sedikit kalau mereka lupa gitu. Sudah kita belajar bareng. Nah, setelah itu biar tidak bosan mereka, saya buatkan kelompok games gitu, kayak games adu cepat gitu. Itu otodidak aja gitu, nggak ada persiapan apapun sebelum, bahkan di RPP pun nggak ada sebenarnya gitu. Nah, saya buatkan kelompok, itu game adu lawan kelompok. Jadi setiap kelompok itu masing-masing anak di kelompok itu dia harus buat soal sama langsung jawabannya gitu. Jadi saling melempar gitu. Nah, di 1-2 soal sudah oke, berjalan dengan lancar. Di soal ketiga, keempat mungkin mungkin ada kelompok yang membuat soal itu agak rumit gitu. Nah, kebetulan anak ini memang dia juara kelas waktu SD itu. Lempar ke kelompok yang lain. Di kelompok yang terlemparnya itu hanya ketua kelompoknya saja yang bekerja gitu ya. Jadi yang lainnya pada nunggu jawaban. Oh iya, iya. Kemudian terus terjadi seperti itu. Akhirnya sampai ke 5, ke 6, ke 7 pertanyaan terlempar juga saya lihat di kelompok-kelompok belajarnya itu hanya 1-2 orang aja yang bekerja. Jadi di pertanyaan yang dilempar ke misalnya ke kelompok B. Jadi di kelompok B misalnya si A aja yang jawab gitu ya. Kalau yang anggota lainnya nggak jawab gitu. Kemudian saya rubah aturannya gitu. Jadi kalau dia hanya dia aja menjawab, berarti hanya dia aja punya nilai gitu. Yang lainnya nggak punya nilai. Dan itu mau dia lagi termotivasi belajarnya, tapi ya tetap itu 1-2 pertanyaan aja. Selanjutnya ya lagi kembali lagi gitu. Karena itu yang masih agak bingung gimana sih kayak harus gimana dulu gitu. Kemudian nah ini kebetulan nilai rapot sekolah saya itu nilai dari HKM-nya itu nilai aljabarnya masih rendah, masih merah, Bu. Tapi untuk aljabar memang dari kelas 7 sampai ke 9 anak-anak saya tuh emang agak sulit mengerti gitu. Mungkin karena ada variabel X-nya, XY atau apa gitu ya. Itu ya mereka nggak ngerti. Tapi kalau saya coba, saya rubah dengan pakai logika gitu. Misalnya kayak tebak-tebakan saya buat gitu. Berapa sih
angka, kalau dikali 3 ditambah 5 nilainya sekian. Dan mereka itu bisa jawab, Bu. Mm-mm. Dan itu cepat mereka jawabnya. Tapi kalau saya rubah dengan strukturnya aljabar, gimana cara penyelesaian dengan aljabar, mereka kayak bingung, apa sih maksudnya ini nggak ngerti. Bahkan satu kelas itu pun nggak ngerti, sampai yang dapat juara kelas pun nggak ngerti. Dan saya coba lagi dengan soal AKM, yang ada soal-soal AKM-nya itu, dan mereka nggak ngerti juga gitu. Saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari mereka, mereka baru ngerti gitu. Iya, Dan cepat pertanyaannya Bu, jawabnya. pertanyaannya Ya, apa? nah itu dah Bu, gimana caranya itu Bu? Harus apa ya namanya? Cara ngajarnya itu loh. Gimana ya? Saya kurang ngerti. Tapi kalau mereka pakai logika ngerti. Tapi kalau pakai aljabar dia nggak ngerti gitu loh. Itu yang saya Ya, masih bingung. Iya. Makasih Wifi ya, pertanyaannya. Ya, siap sama-sama Bu Nilu. Wah, ini salam kenal juga ya Bu, sesama guru iya, matematika SMP nih ya. Dan iya Bu. nampaknya permasalahannya pun yang dirasakan pun sama Bu. Iya, Ya, untuk yang pertama itu kenapa ketika pembelajaran dalam kelompok itu cenderung itu saja yang menjawab ya Bu ya. iya, iya, Hanya ketua kelompoknya saja. Itu memang betul. Biasanya kan kita mengelompokkannya juga kalau kalau saya sih mengelompokkannya itu heterogen Bu. Jadi dan tidak random. Jadi maksudnya ada di setiap kelompok itu ada anak-anak yang memang kemampuannya itu lebih lebih tinggi dari teman-temannya gitu. Kan bisa kalau misalkan iya, kita pengelompokannya random di saat kita belajar nomor satu misalkan yang ke nomor satu dua jadi sekelompok itu kan random, kita nggak tahu kemampuan di kelompok mereka itu seperti apa. Nah iya, kalau misalkan kita yang mengelompokkan yang tadi heterogen itu memang ada kecenderungan bahwa si anak itu iya, mengandalkan yang bisa. Nah iya, tadi caranya Bu Nilu tuh udah bagus tadi mm, dengan tadi misalkan diganti semua anak harus harus ngerjain karena nanti iya, nilainya masing-masing gitu poinnya. Nah, itu juga pernah saya buat aturan itu seperti itu, Bu. Jadi, kalau kalau saya sistemnya mereka bekerja kolaborasi dalam kelompok gitu. Cuman mereka punya kewajiban yang harus dikerjakan. Contoh misalkan tadi misalkan tentang pelajaran yang LKPD yang tadi ya ada 8 soal. Nah, di setiap soalnya ada yang share screen nih, Bu. Kita stop dulu ya. Oke, iya, sudah. Nah, iya, eh, tadi aturannya tuh saya bagi-bagi. Satu kelompok itu ada 4 orang. Berarti satu orang wajib mengerjakan 2 soal. mm, Wajib mengerjakan 2 soal. Silahkan dibagi sama ketua kelompoknya, bagiannya siapa. Nah, dari 2 soal itu, mau nggak mau jadi tanggung jawabnya dia. Gitu. Jadi tanggung jawabnya dia. Kemudian nanti berarti dalam 8 soal itu memang si anak hanya mengerjakan 2 soal memang. Nantinya nggak akan 8 soal. Tapi nanti ditugaskan lagi di akhir bahwa mereka semuanya harus ngerjain 8 soal itu. Gimana caranya? Saling saling ngejelasin gitu. Jadi boleh. si anak di 2 soal itu misalkan saya dapatnya nomor 1 sama nomor 2 misalkan. Bu Nilu nomor 3 sama nomor 4. Jadi saya fokus dulu tuh di nomor 1 sama nomor 2 dikerjain soalnya. Teman-teman yang lain juga sama. Nanti saling berbagi. Berbagi jawabannya tuh seperti ini nanti akan mempengaruhi poin di kelompok itu. Nah, gimana nanti kalau misalkan ketika sudah eh, ditanggung jawabkan gitu ya, sudah dikasih tadi nomor 1 dan nomor 2 tapi nggak ngerti caranya. Iya, Kan suka ada ya Bu anaknya, iya, Bu aku nggak banyak. ngerti gitu, gimana ini ngerjainnya gitu kan ya. Heeh, Nah pokoknya kamu harus ngerjain dulu, silakan dilihat misalkan di buku atau di referensi yang lain atau diskusi sama teman yang lainnya gitu. Yang penting yang si anak tadi itu mereka harus ngerjain soal yang tadi diberikan gitu, mau dia diskusi mau dia apa gitu ya. Kita untuk mendorong mendorong anak buat ngerjain soal aja dulu sih sebenarnya. Jadi jangan sampai berkelompok tapi nunggu jawaban aja gitu dari teman yang iya, lainnya. Kayak gitu sih iya, Bu, kalau pengalaman saya ya untuk yang gimana caranya biar anak-anak tuh ngerjain semua. Atau bisa juga gamesnya itu individu. Games individu itu yang pernah pernah dilakukan itu pakai bingo, math bingo Bu. Jadi kuis sendiri-sendiri. Jadi mereka mau nggak mau ngerjainnya sendiri-sendiri. Itu kalau mm, misalkan memang
tidak memungkinkan untuk yang berkelompok, sulit dikondisikan tadi ya, menunggu jawaban dari teman. Gitu paling Bu, itu tip pertama. Kemudian untuk yang kedua tadi gimana caranya gitu ya mengajarkan tentang aljabar misalkan gitu ya. Kemarin juga saya pas PPG itu sempat dibahas Bu. Ini sama apa namanya, salah satu hal yang kalau di guru matematika mungkin rada ini ya, agak menantang gitu ya. Karena Soal kelas aljabar. 7 peralihan dari anak-anak itu yang tadinya konkret ke abstrak gitu Abstrak. kan. Iya. Harus membayangkan gitu. Ini apa sih maksudnya X, Y, Z tuh gitu kan. Iya. Kemudian kenapa harus ada X, Y, Z? Kenapa kita harus nyari X, Y, Z? Misalkan seperti itu. Nah, kalau awalan sih biasanya kalau saya memang konkret dulu Bu. Jadi benar-benar yang bawa alat peraga misalkan ini sebenarnya itu pemisalannya salah juga ya. Seharusnya kan bukan misalkan X itu adalah tempat pensil misalkan, Y itu adalah Iya. buku, padahal kan bukan seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa buat anak-anak awalan. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Jadi ini tempat pensil ini adalah X, ini adalah buku ini adalah Y misalkan. Nah itu dibawa ke sana dulu atau misalkan pakai kalau nggak pakai barang yang ada pun itu kalau saya bikin di video animasi dulu itu biar nanti anak-anak tuh benar-benar ngeh bahwa oh X itu adalah pengganti sesuatu yang belum diketahui gitu. Memang sulit Bu itu dari awal-awalnya juga pasti mereka akan loading dulu. Contoh misalkan eh, apa ya penjumlahan misalkan penjumlahan itu 2x ditambah 3x kadang kan anak-anak tuh mikir dulu jadi berapa ya padahal kalau misalkan kita misalkan kamu punya 2 jeruk ditambah 3 jeruk jadinya ada berapa jeruknya ada 5 kan cepet ya seperti itu tapi kalau udah ketemu Iya. apa namanya X, Y, Z itu kadang-kadang mereka harus berpikir dulu gitu kan Iya. lama gitu tuh nah itu Iya, sama benar. juga sih Bu permasalahannya cuman ya harus banyak latihan. Kalau saya sih banyakin latihan sama memang harus sering dijelasin Bu maksud dari si soalnya itu apa. Nah, mudah-mudahan lama-lama mereka akan paham gitu dengan sendirinya. Karena ya kelas 7 kan masih ini ya masih peralihan gitu antara konkret Iya, sama abstrak. masih Tapi peralihan. lama-lama nanti insya Allah bisa gitu. Oke. Ya, Itu sih Bu pengalaman saya. demikian Bu Iya. Niluh. Ya, Gimana sudah bisa mewakili ya, sudah yang ditanyakan? enak sharingnya. Terima kasih Bu Lilis, Mudah-mudahan terima ya kasih Bu Elvi. Iya Bu. Iya, memuaskan. iya. Heeh. Dan Iya, memang terima Ibu kasih. Evi ini guru yang menginspirasi sekali. Saya juga sangat terinspirasi dengan materinya karena memang kurikulum merdeka dituntut seperti itu kan. Artinya Iya, betul. kita harus bisa siswa yang di obrak-abriknya gitu ya, bukan kita yang nerangkan terus kan bukan gitu ya. Ini luar biasa gitu. Mudah-mudahan aja nanti Bapak dan Ibu guru bisa dicoba ya tadi apa yang di-share oleh Bu Evi dan itu kan sebetulnya kalau misalnya kita tadi nyoba itu kan lama gitu ya. Akhirnya tadi selewat-selewat aja. Tapi itu sangat menginspirasi dan bisa bermanfaat. Pastinya apa yang ditanyakan Ibu Nilu itu betul, itu mewakili kita juga, Bu. Sama kita juga mendapatkan permasalahan yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya paparan dari Bu Evi ini kita menjadi guru yang menyenangkan dan bukan guru yang killer ya. Ya. Ada lagi pertanyaan Bu Evi, ini ada dari Bu Heti. Bu Heti apakah mau langsung saja atau gimana? Di sini di chat juga ada Bu Heti. Raise hand juga iya. Bu Heti kalau memang masih on, silakan Bu Heti. Dari SMP Atau cukup 42 yang nih. di chat. Oh, dari SMP 40 Bu. Iya. Oh, rekan Teman-teman Belir dari dong ya. teman-teman dari 42 banyak yang hadir hari ini. Masya Allah. Ini dari Bu Heti izin bertanya, katanya, gimana caranya aku mau mengedit soal yang sudah ada di Wordwall, misalnya menambahkan atau mengganti dari beberapa soal yang ada. Mungkin diimport gitu ya kali ya Bu Evi. Gimana tuh Bu? Ya, ini maksudnya mengedit soal yang sudah ada di Wordwall itu yang sudah kita buat atau Oh orang iya lain buat? mungkin. Gimana nih Bu Evi? Bu Evi Ya, pertanyaannya. oke coba ya dua-duanya aja nggak apa-apa. Saya share screen lagi. Kita ke Word lagi. Nah,
Kalau misalkan kita mau edit soal dari yang sudah kita buat, word wall yang sudah kita buat, nah ini tinggal kita pilih aja, Bu. Seperti tadi, kita pilih aja si kuisnya atau gamesnya yang akan kita edit, yang mau yang mana gitu kan. Nah, di sini akan ada titik 3 nih. Kalau kita ketik edit konten, seperti ini, tinggal titik 3 edit konten, di sini kita bisa edit soalnya, Bu. Gitu. Soal-soal yang tadi sudah diketikkan di sini, itu kita edit. Kita bisa hapus gitu kan, atau bisa ditambahin. Kalau mau hapus, berarti tinggal kita klik delete aja yang di sini, delete. Kemudian kalau mau nambahin, tinggal add an item gitu. Itu kalau misalkan mengedit punya kita. Bisa nggak? Import gimana, Bu, maksudnya? Artinya kita punya PDF atau Google dokumen yang isinya soal-soal, terus langsung drag gitu ke situ, bisa nggak gitu? Oh, saya belum pernah coba sih, Bu, kalau itu. Cuman biasanya itu saya copy paste aja masing-masing ke sini. Iya. Jadi satu persatu gitu copy paste-nya ya, Bu? Iya, Bu. Oh iya. Begitu. Apa, Guru Nah, kan kalau harus misalkan begitu. Ya? iya. Ya, kalau misalkan mau ngedit yang punya yang lain itu sepertinya juga bisa, Bu. Jadi gitu? tinggal di-save dulu di kita biasanya ya? itu bisa dipakai. Nah, contohnya misalkan di sini kita ke home. Kita ke home misalkan kita mau pilih soal tentang gamesnya itu bentuknya misalkan yang kuis. Kita pilih yang kuis. Di sini itu ada games-games yang sudah dibuat oleh orang lain di Wordwall. Ini kan yang sudah dipublish. Kalau tadi punya saya belum dipublish, hanya untuk konsumsi yang tadi ada di sini gitu, yang saya kirimkan linknya. Tapi kalau kalau yang sudah dipublish itu akan ada kalau kita klikkan kuis misalkan di sini ya, itu akan muncul sini contoh-contohnya. Luar biasa ya. Nah, jadi nanti kita bisa pilih misalkan mau pilih yang ini, misalkan yang mana ya? Ini aja. Banyak ini ya kita klik. pilihannya ya. Iya, Bu. Kemudian bisa edit konten. Menarik sekali ya. Nah, cuman di sini gitu. cuman di sini saya nggak bisa ngedit lagi karena ini ya, tadi yang gratis, akun gratis itu hanya 5. Tapi menariknya di sini, saya pakai 12, tapi batasannya adalah 5. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi kita menyiasati nomor template, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita bisa aja bikin banyak gitu. Apa namanya? Ini saya nggak tahu ya, ini boleh di-share atau enggak. Berarti lebih pintar dari mesin. Ini apa namanya? Pas nyari-nyari di YouTube juga gimana ya caranya, ternyata banyak tuh yang udah share gimana caranya biar enggak cuman 5. Oh, ternyata ditemukanlah tadi nomor template itu. Ya udah, saya emang ngikutin aja, Bu Lis, bukan saya yang menemukan. Gitu. Ternyata bisa agak berguna lah ya untuk kita ya, biar patut diikuti ya ini ya. Ya, diikuti. Itu jadi kalau misalkan kita mau ngedit yang tadi, itu tuh kalau nggak salah kita harus duplicate dulu. Coba ya, kita coba dulu. Jadi ini, nah yang tadi punya orang tuh kita pilih dulu yang lain bentuknya jadi game show quiz misalkan. Terus coba kita edit konten. Nah, duplicate dan edit as game show kayak tadi. Ya, duplicate. Jadi langkah pertama duplikat dulu. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa karena tadi ya ini apa namanya 5 ya. Tapi kalau misalkan dia akunnya itu akun yang berbayar, itu bisa menggunakan template punya orang lain, Bu. Soal-soal punya orang lain bisa kita edit. Berbayarnya mahal nggak sih kalau berbayar? Berbayar di sini tuh sebulannya ada 69.000, ada yang per tahun, ada juga yang pakai masih sekolah. Dikembaliin. Murah. Itu saya lupa untuk tipnya, coba kita cek di upgrade. Nah, ini masih ada kembalian ya. Ini yang kalau ada upgrade di sini ada ininya, ada berapa-berapanya gitu, Bu. Cuman memang ada paket untuk sekolah juga. Saya kurang tahu kalau itu. 10% sisihkan dari sertifikasi ya.
untuk untuk keperluan seperti ini. Ya mudah-mudahan Bu Eti puas ya. Ini jeung orang Iya, Bu. mana deh. Tapi yang jelas nanti kan ada, ini nih Bu Eti. Gimana nih? Iya, Mudah-mudahan maaf barusan mewakili ya. Iya, Bu. barusan saya keluar dulu sebentar. Oh, Iya. iya. Bu Evi, terima kasih ilmunya. Saya baru tahu kalau itu bisa diedit karena Mana orangnya? Mana orangnya? maaf saya off kamera ini barusan kurang pas lah kalau ini nanti saya harus persiapan dulu ya. Nggak apa-apa kan Siap, siap. off kamera ya? Oh Ya iya. nggak apa-apa, Untung Bu. udah kenal. Ya, Bu Evi, terima kasih. Sebetulnya yang saya tanyakan itu kalau mau menambahkan dari soal orang lain gitu, karena saya suka pakai word wall, tapi jumlah soalnya itu sangat minim ya, sangat sedikit Ya, gitu kan. Jadi saya ingin ya, ya. menambahkan gitu sesuai dengan materi yang saya ajarkan, dan memang anak-anak sebetulnya menarik sekali dengan menggunakan word wall ini gitu. Betul, betul. Mereka tertarik gitu karena memang seperti bermain tapi sebetulnya mereka sedang diuji gitu. Ya, betul, Bu. Hanya memang kalau yang sudah ada itu soal-soalnya sangat terbatas karena kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, Bu Evi. Kan kalau bahasa Indonesia Iya. itu sebetulnya menarik sekali menggunakan word-word itu Betul. gitu ya. Betul. Dengan Alhamdulillah game tuh ya. show, dengan kuis Nyambung. gitu kan. Gitu. Barusan saya udah Iya. sedikit paham tentang mengedit. Mudah-mudahan nanti saya bisa mempraktekannya. Iya, terima kasih Bu Eti Iya. Iya, pertanyaannya sama-sama Bu ya. Lilis. Terima kasih Bu Evi juga. Iya. Sama-sama, Bu. Oke. Ya sebenarnya kalau saya apa namanya itu suka iri sama guru non eksak, Bu. Kalau untuk yang masalah games-games kayak gini ya, itu lebih menarik yang Ya, lebih non banyak eksak ya, Bu Lilis lagi. ya. Kalau matematika kan terbatas ya, kita pakainya Iya. pakai yang mana gitu template-nya kan, Bu. Betul. Baik, Bu Evi, masih ada pertanyaan boleh ya? Dari Ya, Ibu boleh. Yuliani Mumut. Boleh Ibu Yuliani? Oh, ini Bu. Dari Bu Mumut yang tadi di leaderboard-nya yang pertama Oh nih. iya, juara Yang satu. pas tadi bareng-bareng. Dapat apa nih? Dapat tepuk tangan. Dapat tepuk tangan. Ribet. Baik Bu Mumut, Silakan, Bu. silakan. Dari mana? Asal. Mute-nya tuh kan Bu Mumut di mute ininya, harusnya dibuka ya. Mute-nya dibuka. Nggak keluar suaranya, Bu. Gimana nih? Halo? Yuliani. Banyak tapi yang ini. Bu Yuliani. Suaranya nggak bisa di itu, unmute, Bu? Langsung di unmute? Oh, sudah Bu, sudah dibuka, tapi suaranya belum keluar. Sepertinya kendala di device-nya, Bu, audionya. Jadi pakai bahasa isyarat atau gimana? Atau boleh mungkin di chat juga boleh, Bu. Aduh, sayang banget ya. Jadi kita nggak dengar suaranya. Waduh, Apa terdengar, Ibu? Nah, iya, sudah ada, Bu. Itu ada. Oke. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Bu Yuliani ya. Saya guru SMK Perkebunan. Jadi saya tertarik dengan word wall ini. Saya itu ada membuka word wall ya, tapi batasnya kan 5. Nah, saya tertarik tadi kata Ibu Evi kan, batas gratisan atau free kan 5. Nah, ketika saya menggunakan dari item 5 itu, Bu, saya menggunakan yang pertama dengan pencarian kata. Kemudian saya mau ubah nih, misalkan, nah ketika saya ganti template itu, Bun, saya ubahkan. Nah, saya bagikan linknya. Namun ketika saya bagikan link kepada siswa saya, Bun, ternyata link yang dibagikan yang sudah diganti itu di tampilan siswa saya itu masih menggunakan template yang sebelumnya. Nah, jadi padahal di tempat saya sudah saya ganti dari yang pertama pencarian kata template-nya kan, saya coba nih ganti ke roda acak.
Nah, pertanyaan saya, Bun, bagaimana ketika template yang pertama kita ganti yang kedua, tapi tampilan di peserta didik itu yang terbaru gitu, Bun, supaya nanti anak didik itu nggak bosan gitu. Nah, itu Ya, aja pertanyaan saya. Terima kasih. ya, baik, terima kasih Bu Ya, langsung Julian aja ya. ya. Oke. Ini tadi nampaknya Bu Yuliani berarti belum menyimpan template yang terbarunya. Jadi langsung membagikan ketika diubah di tampilan kita. Kalau di gitu, jadi tampilan kita ngecek kalau misalnya kita ganti seperti apa, tapi belum di save. Adalah kayak tadi, kita harus duplicate dulu. Nah, jangan khawatir dengan yang tadi, misalkan, oh kan batasannya cuma 5. Bisa cukup dikali. Oke. Template. Saya lihat Boleh lagi. simulasi loh. Ya, nah, misalkan nih. Nah, kan gratis, tapi kan ada 6. Kita pakai yang PLS ya. Yang ini kita pakai template open the box. Nah, mau diganti game show misalkan, mau diganti jadi game show. Nah, caranya adalah nanti kalau misalkan Ibu langsung set assignment, kemudian nanti membagikan link yang ini yang terbagikan adalah yang ini yang open the box. Nah, kalau misalkan kita mau ganti jadi game show misalkan, mau ganti jadi game show, lalu kita langsung bagikan lagi, itu linknya masih akan sama Bu, seperti yang tadi, karena belum di-save. Nah, gimana cara nge-save-nya? Kalau misalkan pengen ganti gitu ya, pengen berarti tadi klik dulu yang game show-nya. Ini tampilan juga bentuknya game show. Kemudian setelah itu edit konten dulu. Edit konten, lalu pilih duplicate then edit as game show. Pada pendek, bukunya masih pada pendek. Biar gitu. Klik yang kedua. Masih ada Kemudian ini tinggal ada kan ada tulisan copy off-nya, tinggal di ini aja, tinggal dihapus aja misalkan jadi game show PLSP misalkan. Ini soalnya nggak usah diedit lagi kalau soal mau yang sama. Lalu tinggal klik done. Dah, selesai. Ini nanti yang sebelah pojok kanan atasnya di sini akan ganti. Template itu jadi game show quiz. Nanti Ibu tinggal set assignment lagi. Start. Kemudian copy yang terbaru linknya. Kita akan berubah. Kita coba ya copy-nya dan Cara share-nya maaf diulang, Bu. oh cara share-nya. Iya. Cara share-nya yang set assignment. Cara share katanya. ini masih ini. Ada yang Ini lucu. ini mah sebelah. Nah, oke. Nah, cara share-nya adalah tadi set assignment. Kemudian di sini tinggal dipilih aja mau memunculkan yang mana ketika berakhir gamenya, mau show answer atau leaderboard-nya mau dimunculkan juga boleh, klik semuanya, langsung start. Nah, di sini ada linknya tinggal di-copy. Di-copy, lalu klik done. Nanti tinggal dibagikan. Lalu nanti aduh, mohon maaf ya, ini agak loading. Nah, jadi bentuknya akan game show, Bu. Bukan yang tadi open the box. Bentuknya akan langsung game show. Jadi harus diedit, dipilih dulu bentuknya mau apa, kemudian diduplicate. Begitu, Bu. Atau ada yang kurang ada yang mau tanyakan lagi, Bu? Nah, begitu Ibu Yuliani. Ibu Mumut gimana? Sudah puas? Sangat puas. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih ya pertanyaannya.
Gimana Bu Evi? Apakah masih ada pertanyaan nggak ya? Kita sudah lebih dari pukul 21. Mungkin pertanyaan boleh di kolom chat ya, karena di sini Bu Evi juga bergrup yang sama. Tapi mungkin jangan pribadi dulu ya. Kasihan nanti full. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam hari ini, utamanya kepada Ibu Evi Nur yang sudah mau berbagi praktik baik yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan, semuanya lambaikan tangan. Tepuk tangan ya buat Bu Evi. Terima kasih. Dan pastinya ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kalau tidak keberatan kita difoto dulu ya. Ya, pada ditutup ininya kameranya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mau dibuka nggak kameranya, Bu Ibu? Ini ada berapa halaman nih? Ya, 1, 2, 3. Kita tuh kalau di foto harus bergembira ria ya, harus happy. Nah, mana di foto tuh screenshot? Salah. Screenshot. 1. Salah wae gitu. 2. Nggak masuk nih. 3, ya udah. Mungkin kalau misalnya yang paling gampang itu kan pura-pura bahagia ya. Walaupun banyak utang sana sini, ketika difoto mah tersenyum aja ya. Yang paling susah itu adalah pura-pura langsing, Bapak Ibu. Jadi aku fotonya gini aja supaya buat bukti. Tapi dari Zoom juga pasti ada ya nanti ya. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, luar biasa. Malam ini antusias sekali. Pertanyaannya juga, kemudian cara Bapak dan Ibu menanggapinya juga, saya lihat benar-benar antusias. Bapak Ibu hebat, luar biasa. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menyenangkan, malam minggu yang menyenangkan, dengan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Evi Nur. Untuk itu, saya Rizka Tika, mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak sekali kekurangan malam ini. Tadi ada troubleshoot. Nah, absennya dipersilakan saja, nanti diisi. Itu juga ada trouble, tiba-tiba muncul, udah dihapus, muncul lagi, di clear history aja ya. Mudah-mudahan bisa dikondisikan absennya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Ibu Evi Nur, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, barakallah. Jazakallah khairan. Jangan kapok ya, Bevi ya. Nanti suatu saat kita kembali berdiskusi. Nanti kita sharing-sharing lagi dengan pembicara yang lain. Mungkin dari ibu-ibu bapak yang ada di sini juga bisa. Ya, bisa. Boleh ya mengajukan diri. Boleh. Pokoknya siapapun bisa jadi pemateri, apalagi kalau di RH-nya menjadi fasilitator. Kami akan memfasilitasi dengan sertifikat yang predikatnya bukan peserta tapi fasilitator. Dengan syarat menjadi presenter atau menjadi host atau pemateri di sini. Begitu mungkin kami ucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf, dan selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok pagi bangun dalam keadaan segar dan hari Minggu jangan lupa olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Hatur nuhun Bu Lilis. Sami-sami. Saya N ya. Izin untuk end video.